Lantas apa maksud Kapolri menerbitkan aturan baru tentang penugasan polisi di luar institusi Polri, sementara Mahkamah Konstitusi tegas melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil? Kita bahas bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Yusuf Warshim dan pakar hukum tata negara yang juga dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri dan Pak Yusuf. Selamat malam. Saya ke Pak Yusuf dulu. Kalau di putusan MK sudah tegas bilang bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, sementara peraturan Polri nomor 10 membolehkan polisi menduduki jabatan di 17 kementerian lembaga. Apakah ini bisa dikatakan sebagai pembangkangan konstitusional atau constitutional disobedience, Pak Yusuf? Iya, terima kasih Mbak Pris. Ya, jadi dalam hal ini tentu apa yang akan saya sampaikan tetap memposisikan sebagai anggota Kompolnas yang memiliki fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja kepolisian. Nah, terkait dengan adanya Perkap nomor 10 tahun 2025 ini, dalam pemantauan kami memang ada proses yang melibatkan pihak-pihak selain daripada unsur pemerintah sebagaimana mekanisme di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi juga ada melibatkan tim ahli hukum yang itu memang kita mencermati dan memantaunya. Tim ahli hukum yang dimintakan pendapat hukumnya terkait dengan akan dilakukan pembentukan Perkap ini memang memposisikan sebagaimana yang sudah ada di dalam Perkap nomor 10 tahun 2025. Yang kedua, tentu apabila ada pendapat hukum yang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan undang-undang, ya itu kan boleh-boleh saja, namanya pendapat hukum. Tapi tentu untuk memberikan kepastian hukum, apakah benar ada pertentangan dengan undang-undang, di mana peraturan perundang-undangan yang dalam bentuk PP, Perpol, dan Perkap tentu memang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, maka tentu nantinya ada mekanismenya perlu dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya memang kalau kita cermati, ya, fakta hukum putusan Mahkamah Konstitusi itu kan yang di dalam amarnya kan cukup jelas sebenarnya, yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang itu ada prasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri, atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri itu kan menjelaskan ayat 3 pasal 28, di mana anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Nah, penjelasannya kan ada dua. Satu, yang dimaksud dengan tugas kepolisian itu ada tugas di luar kepolisian, itu tugas yang tidak punya sangkut paut dengan tugas kepolisian. Baru atau ya, yang dimohonkan di dalam permohonan putusan 114 itu kan prasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Nah, tentu kami sebagai pengawas memantau apakah Perkap ini tidak memiliki landasan, ya, sementara ya memang ini perlu dilakukan kajian secara mendalam. Tapi tadi yang sudah saya katakan, ada para ahli hukum yang telah dimintakan pendapat hukumnya juga, yang itu sudah tertuang bagaimana pendapat mereka itu tentu dirumuskanlah dalam Perkap itu. Tapi tentu barangkali perlu kita cermati bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 114 itu ayat di halaman 180, di situ sebenarnya MK berpendapat di dalam halaman 180 putusan itu, Mahkamah perlu pendapat Mahkamah Konstitusi itu, jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan
kepolisian. Baik. Yang dimana tentu merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang itu disebut adanya nomenklatur jabatan ASN tertentu yang itu dapat diisi oleh anggota TNI dan anggota Polri yang memang di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN tersebut memang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Itu dulu. Baik. Nah, Undang-Undang Polri-nya bagaimana mengatur? Nah, di pasal 28 itu hanya memang kita memahami sementara ini maksud daripada Perkap ini kan sebenarnya menjawab kebutuhan hukum yang tidak sesuai, di mana dua Perkap sebelumnya ada Perkap nomor 4 tahun 2017 yang mengatur penugasan di luar struktur, yang itu juga ada perubahannya Perkap nomor 12 tahun 2018 yang memang itu sudah berbeda. Rumusan namanya sudah berbeda. Perkap nomor 10 tahun 2025 ini dapat dipahami memberikan satu petunjuk jabatan-jabatan apa yang tidak punya, jabatan apa yang punya hubungan dengan tugas kepolisian, itulah dirumuskan di dalam pasal 3, 17 di kementerian. Nah, itu yang sebenarnya kita lihat maksud dan tujuannya. Hanya memang kita tentu sebagai pengawas juga memantau bagaimana pendapat hukum para ahli hukum lain yang itu dimaksud bertentangan sepertinya karena 17 lembaga dan kementerian yang dimaksud di dalam pasal 3 Perkap tersebut tidak diatur terlebih dahulu di Undang-Undang. Kita sampai di sana dulu Pak Yusuf. Tadi yang soal 17 ini saya juga akan tanyakan ke Mbak Bivitri. Ini menarik karena apa yang disampaikan Pak Yusuf ini sama dengan yang disampaikan oleh DPR bahwa putusan MK ini hanya membatalkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang tentang Polri. Nah, kalau dari sisi Mbak Bivitri, di mana poin ini ahli hukum menyatakan bahwa ini bertentangan dengan peraturan MK, putusan MK? Ya, jadi kita, kalau saya sih lugas saja ya, kita langsung lihat amar putusannya dan maknanya. Maknanya adalah pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri itu harus dibaca berhenti pada anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Titik. Nah, kemudian jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Titik. Nah, itu sebenarnya maknanya di situ. Ya, jadi jangan ditafsirkan berbeda dulu, satu. Kemudian yang kedua, jadinya kalau kita telaah satu persatu dari 17 itu tadi ya, saya kira akan kelihatan bahwa yang punya keterkaitan langsung dengan kepolisian sebenarnya adalah Kemenko Polkam misalnya. Kita masih bisa berdebat soal itu. Lembaga Ketahanan Nasional misalnya. Tapi yang lainnya sesungguhnya tidak. Nah, kemudian yang kedua saya ingin kasih catatan juga bahwa logikanya Mahkamah Konstitusi jadi memang harus dibaca utuh. Ya, tadi Pak Yusuf mengutip pasal halaman tadi ini di depan saya soalnya ada putusannya, saya cek juga pasal halaman 180. Sebenarnya itu hanya menggambarkan titik di mana penjelasan itu memang harus dicoret begitu ya, dinyatakan inkonstitusional. Nah, tapi secara keseluruhan logika Mahkamah Konstitusi adalah memang tidak perlu ada kepolisian di terlalu banyak instansi lain. Kenapa? Kalau dikatakan ada sangkut pautnya dengan penyelidikan atau penyidikan, jangan lupa sistem hukum kita juga mengenal yang namanya penyidik pegawai negeri sipil. Jadi katakanlah dari 17 itu akan ada misalnya, sebentar saya lihat ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral misalnya. Kalau dikatakan, oh nanti kalau misalnya ada pelanggaran hukum di bidang ESDM gimana? Ada yang namanya PPNS misalnya. Artinya kalau memang ada tugas kepolisian sesuai pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ingin dilaksanakan di semua jajaran pemerintahan Republik Indonesia, bisa karena sudah ada KUHAP dan kemudian ada pejabat pegawai negeri sipil, maksud saya penyidik pegawai negeri sipil yang dikoordinasikan menurut KUHAP oleh Polri anyway. Jadi kan kalau misalnya ditafsirkan sedemikian rupa, apakah artinya di semua kementerian, di semua lembaga negara jadi harus ada kepolisian? Kan saya kira itu tafsir yang sifatnya fatalistik ya. Nah, jadi kita harus lihat logika besarnya. Jadi kalau dijelaskan tadi para ahli sudah mengkaji dan beginilah keputusannya. Nah, barangkali dibuka saja ahlinya siapa, jadi kita bisa perdebatkan secara terbuka, secara keilmuan. Karena kalau bagi saya ini jelas sekali berbeda dengan yang dimaktubkan
dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, batu ujinya sekarang apa? Kalau ada perdebatan ini bertentangan atau tidak dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Masih bersama dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim dan pakar hukum tata negara yang juga dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, kalau dalam pelaksanaannya ada tafsir yang berbeda, ini kan bisa dispute di lapangan. So apa yang harus dilakukan, Mbak? Ya, pertama saya harus klarifikasi dari awal sekali ya. Judul Perkap ini adalah anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian. Jadi memang saya kira itulah soalnya dengan ahli hukum ya, so-called ahli hukum ya, karena memang ada yang bisa menjadi tukang yang bisa diminta untuk membuatkan sesuatu konstruksi baru atau yang memang objektif. Nah, jadi dari seakan-akan memang dari judulnya itu ini adalah cara untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Tapi sesungguhnya ini juga keliru ya, karena jiwa putusan MK adalah untuk meluruskan supaya tidak semuanya kepolisian kemudian bisa masuk ke berbagai kementerian termasuk 17 yang disebut di situ. Nah, bagaimana kalau ada dispute? Ini memang repotnya. Kalau ada dispute, tentu saja ukuran pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan itu harus dilihat secara utuh. Tidak hanya amar putusan tapi juga pertimbangan hukum. Nah, dengan demikian kalau ujiannya atau patokannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu caranya adalah dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah Perkap ini bisa saja diuji ke Mahkamah Agung karena ini adalah peraturan di bawah undang-undang, atau kalau misalnya ada dispute di lapangan nanti bisa juga ke misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi saya ingin mengkritik juga nih kalau kita kemudian masuk ke arah situ, artinya kita sudah membiarkan ada tafsir yang sifatnya membangkang konstitusi dan kemudian kalau ada dispute kita lagi yang mesti minta ke MA ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya kira ini cara bernegara yang harus dikritik karena sudah ada kooptasi penafsiran Mahkamah Konstitusi oleh institusi negara. Gitu, Mbak. Kalau Pak Yusuf, kenapa sih harus ada tafsir? Ini kan tadi kata Mbak Bivitri juga akan ada dispute di lapangannya. Toh nantinya harus digugat lagi ke PT UN, harus digugat lagi ke Mahkamah Agung. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari lahirnya Perpol ini? Iya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tentu kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian, maksud daripada Perkap ini apa terlihat sebenarnya itu mengganti Perkap sebelumnya, yang itu memang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Yang kedua, kita melihat bahwa ada pengaturan memberikan rumusan tugas di luar struktur yang itu punya hubungan dengan tugas kepolisian, itu 17 kementerian lembaga. Nah, bagaimana kepolisian Perkap ini dibuat? Nah, dalam pantauan kami memang ada meminta pendapat hukum ahli hukum. Nah, kami sendiri tentu sejak adanya putusan MK 114 itu sebenarnya kami memantau perdebatan di ruang publik, ada pendapat hukum yang itu tetap memandang apa yang dimaksud di dalam putusan MK itu terkait dengan tegas yang dinyatakan bertentangan itu perasa di penjelasan atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Nah, sehingga ada juga yang menyatakan bertentangan. Nah, dari dari soal MK itu ya sama, perdebatan terkait dengan Perkap ini juga masih sama. Oleh karena itu kali ya kita tentu untuk memastikan bertentangan atau tidak ya memang mekanisme harus hukum. Tapi sekali lagi memang di dalam revisi Undang-Undang Polri nantinya, karena di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu kan diatur jabatan ASN tertentu yang itu dapat diisi oleh anggota Polri dan anggota TNI, yang itu pengisiannya berdasarkan dua undang-undang, ya Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Seperti yang tadi Pak. Hanya Undang-Undang TNI sudah mengatur lembaga-lembaga mana yang dapat diisi. Nah, di Undang-Undang Polri sendiri memang belum mengatur
lembaga-lembaga negara mana yang itu dapat diisi, yang itu dapat ditafsirkan, yang punya hubungan dengan tugas kepolisian. Oke, jadi secara teknisnya di mana saja posisi-posisi yang bisa diisi, begitu kan Pak Yusuf. Nah Mbak Bivitri, kalau begitu artinya kan hampir pasti bahwa peraturan Kapolri dan peraturan Polri ini akan berlaku. Apa yang Mbak Bivitri baca? Apakah memang ini harus berlaku dulu baru digugat pada akhirnya? Ya, prinsipnya pasti peraturan itu ya langsung berlaku tuh. Kan kalau peraturan itu biasanya sudah langsung, kalau sudah diundangkan maka dia langsung berlaku. Nah setelah itu baru bisa diuji ke Mahkamah Agung, atau kalau memang ada masalah di lapangan bisa saja nanti dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi pasti harus berlaku dulu. Itu yang saya sayangkan ya. Jadi moralitas konstitusional institusi-institusi negara nih polanya udah kayak gitu Mbak Friska akhir-akhir ini. Jadi langsung ditafsir sendiri, dibuat sendiri peraturannya. Jadi nanti warga yang berusaha untuk lebih baik dalam berdemokrasi yang lelah gitu, gugat lagi, bawa lagi, uji lagi, dan seterusnya. Jadi memang ini persoalan moralitas konstitusional institusi kita. Kalau dari Pak Yusuf, artinya apakah satu-satunya jalan sekarang ya masyarakat harus menggugat kalau tidak setuju? Atau ada mekanisme lain? Ya itu soal membawa ke MA itu kan soal mekanisme hukum untuk memastikan apakah peraturan Perkap ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Ya, itu siapapun berhak itu mengajukan itu. Tapi sekali lagi kami tetap terus melakukan pantauan bagaimana selanjutnya terkait dengan Perkap ini. Hanya memang dari berbagai macam pendapat hukum memang lebih baik ada revisi Undang-Undang Polri terkait dengan apa yang dimaksud dengan jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh anggota kepolisian yang itu punya kaitan dengan tugas kepolisian. Tapi sebenarnya tadi Mbak Fitri itu sempat menyinggung pasal 3 itu ada yang boleh, ada yang tidak. Artinya ada tugas-tugas yang dapat diisi, jabatan-jabatan ASN yang dimaksud jabatan ASN tertentu yang dapat diisi anggota Polri itu, tadi saya mengutip di pasal 180 itu, di mana MK menegaskan jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian itu ada jabatan yang tidak punya. Ini yang perlu diatur kembali, ya memang jalan terbaiknya itu melalui revisi Undang-Undang Polri, tapi sekali lagi apa yang dimaksud di dalam Perkap ini tentu ingin menjelaskan bahwa ada tugas-tugas yang itu di jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh anggota kepolisian yang itu punya hubungan dengan tugas kepolisian, sementara dimaksud di dalam pasal 3 ada 17 kementerian. Yang itu tadi sebenarnya dikritisi oleh Mbak Fitri, ada yang masih punya hubungan, ada yang tidak. Itu tentu masukan nantinya. Baik, nah Mbak Bivitri bagaimana untuk tadi? Ada yang memang relate, ada yang tidak, ataukah memang peraturan yang harus direvisi? Apa peraturan yang harus ditinjau ulang Mbak Bivitri? Ya, jadi harusnya tidak dalam bentuk Perkap. Makanya saya katakan Perkap ini sebenarnya pembangkangan konstitusional karena melanggar putusan MK. Kita harus melihat apa yang boleh itu di level undang-undang. Jadi ketika saya katakan, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bisa, itu karena di level undang-undang ataupun Perpres yang membentuk kementerian, kita akan melihat bahwa ada perwakilan dari Polri. Ya, jadi mau tidak mau kan, nggak mungkin orang sudah pensiun terus mewakili Polri misalnya. Ya. Lembaga Ketahanan Nasional juga seperti itu. Nah, jadi konteksnya adalah kesesuaian bentuk peraturannya, dan kemudian yang kedua, perintah soal yang mewakili Polri secara resmi itu tidak seharusnya ada di peraturan Kapolri, tapi di level undang-undang yang mengatur kementeriannya masing-masing. Nah, kira-kira harusnya konstruksinya begitu, Mbak Friska. Oke. Kalau mekanismenya kan itu dari kementerian atau lembaga pusat yang meminta sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2017. Makanya MK memperbaiki itu, Pak Yusuf. Iya, MK kan, memperbaiki, nggak bisa lagi ada yang ditugaskan seperti pada 2017. Ini levelnya undang-undang yang diuji oleh MK. Baik, jadi ini harus dikaji lagi, tapi semoga kedepannya dalam penyusunan aturan ini bisa melibatkan publik. Jadi saat memang sudah diflorkan, ini tidak membuat dispute lagi di masyarakat yang akhirnya nanti ujungnya harus digugat lagi. Dan ini jadi jangan sampai ini jadi presiden sehingga setiap ada lahirnya undang-undang tidak sesuai atau tidak mengakomodasi kepentingan publik. Tapi yang jelas yang ini kita akan lihat dulu bagaimana nanti pelaksanaannya. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, terima kasih juga Mbak Bivitri Susanti sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.